Salawat dan salam tak lupa marilah kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat disampaikan para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, a'immatil mujtahidin, mutaqaddimin, mutaakhirin, khususan mazahibul arba'ah imamuna Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi radhiyallahu anhum. Semoga disampaikan juga kepada kita semua, dan semoga kita semua diakui selalu sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan, mari kita selalu berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita doakan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggalkan kita, para saudara-saudara tetangga kita, baik yang jauh ataupun yang dekat, yang baru ataupun yang lama, yang sudah meninggalkan kita, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala detik menit ini juga selalu mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, baik sedang sakit zahir maupun sedang sakit batin, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedang sakit segera disembuhkan. Yang memiliki hajat, cita-cita, maksud dan tujuan, baik hajat duniawi ataupun hajat ukhrawi, mudah-mudahan oleh Allah semua hajat kita dikabulkan. Anak cucu kita semoga jadikan anak yang soleh dan solihat, sabiqin ma'as sabiqat, sehingga menjadi kebanggaan untuk kedua orang tua, menjadi kebanggaan untuk guru-gurunya, menjadi kebanggaan untuk para saudaranya, serta menjadi kebanggaan untuk nusa, bangsa, agama serta negara. Terakhir, semoga apapun jenis usaha kita, kasab ikhtiar kita, baik yang sipil maupun militer, baik yang guru ataupun yang dosennya, baik yang pedagang, petani ataupun yang buruhnya ataupun yang pensiunannya, semoga semua pekerjaan kita, kasab ikhtiar kita selalu dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ditetapkan iman dan Islam ketika meninggalkan alam dunia ini. Semoga iman dan Islam kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari wabah ataupun penyakit, dijauhkan dari fitnah, baik fitnah duniawi ataupun ukhrawi, dan juga mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang hasud, yang iri, yang zalim. Semoga kita selalu diselamatkan dunia akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian tema pagi hari ini, di pagi yang mulia ini ada sebuah tema, yaitu yang diberikan kepada saya tentang 3 akhlak utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menjadi tauladan untuk para umat Islam, serta semoga nanti bisa diajarkan, semoga bisa disalurkan kepada para keturunan kita. Ketika berbicara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum menjadikan suri tauladan atau contoh untuk kita, kita harus membahas terlebih dahulu bahwasannya ada seorang manusia yang mulia, ada seorang manusia yang memiliki keagungan, yang dimuliakan oleh zat Allah yang maha mulia, yang diagungkan oleh zat Allah yang maha agung, yang disucikan oleh zat Allah yang maha suci. Siapa beliau? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika bertutur kata tidak pernah menyakiti siapapun. Nabi Muhammad ketika bersosialisasi tidak pernah membuat orang kecewa, tidak pernah membuat orang lain bersedih, tidak pernah membuat orang lain sakit hati, tidak pernah membuat orang lain kecewa. Tetapi justru malah sebaliknya, ketika Nabi besar kita bertutur kata selalu menghibur orang lain, selalu
menyanjung orang lain, selalu membanggakan orang lain, selalu memberikan sebuah motivasi kepada orang lain. Tentu kalau kita berbicara akhlaknya Nabi, sebelum kepada 3 akhlak yang utama memang sangat luas. Para sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, istri tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Siti Aisyah, coba ceritakan kepada kami ingin mengetahui tentang akhlaknya Rasul. Wahai para sahabat, jawab Siti Aisyah, kalau kalian ingin mengetahui tentang akhlaknya Rasul, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad itu sudah ada dan tercantum serta disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah. Sehingga para sahabat pun memberikan sebuah kesaksian bahwasannya akhlak kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Jadi kalau berbicara akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah jelas bahwasannya akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah sebaik-baik manusia dari segi ahsanan nasi khalqan, baik penciptaannya, proses penciptaannya, maupun wa khuluqan, perilakunya, kepribadiannya, akhlak, adab, etika, tata krama, sopan santunnya, menjadikan suri tauladan dan menjadikan saksi untuk seluruh umat manusia. Artinya akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sempurna, baik makna lahir ataupun makna batin. Para jamaah mungkin sudah tidak asing kalau seorang manusia dipuji, disanjung oleh sesama manusia. Contoh, aduh ini bapak soleh banget, dermawan banget, kemudian sangat baik. Sudah biasa kita dipuji oleh manusia. Berbeda dengan halnya Rasul. Rasul ketika dipuji bukan hanya oleh sebatas manusia saja. Nabi dipuji bukan hanya sebatas oleh makhluk manusia saja, bukan hanya dipuji oleh para malaikat saja, bukan hanya dipuji oleh para makhluk saja, hewan-hewan, baik tumbuhan-tumbuhan, tetapi sudah tercantum di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan puji qadimun li hadisin. Jadi kalau bapak dulu mungkin pernah ngaji, kalau di kampung itu yang disebut dengan puji ada 4. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin, qadimun li qadimin, puji zat Allah kepadanya. Banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat yang berisi tentang memuji Allah kepada zatnya sendiri. Yang kedua, qadimun li hadisin, ini pujinya sang Khalik kepada sang makhluk, mana diantaranya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadisun liqadimin, ada puji makhluk kepada zat Allah, kepada sang Khalik, seperti halnya kita memuji kepada sang Khalik. Memang semestinya karena Allah yang memiliki sebuah pujian. Kalau kita dipuji oleh sesama manusia,
Mohon maaf, biasanya belum tentu menjadikan sebuah kesempurnaan terhadap pujian itu. Saya dulu, Allahu yarham, sewaktu di Tasikmalaya diamanahkan oleh ayahanda saya almarhum. Jadi kalau kita dipuji oleh sesama manusia, sebelum kita berdoa Allahumma ij'alni khairam mimma yadhunnun, jadi kalau ada memuji orang kepada kita, baca doa itu biasanya baca dulu terlebih dahulu dalam hati istighfar 7 kali. Apa? Istighfar alhamdulillah 3 kali, istighfar 7 kali. Jadi kata ada orang yang memuji kita, aduh si bapak ini sangat soleh, sangat dermawan, alhamdulillah, terima kasih bapak ibu. Baca alhamdulillah 3 kali, disempurnakan di dalam hati. Setelah kita mengucapkan dengan lisan kita 1 kali, alhamdulillah terima kasih bapak ibu, tapi dalam hati dilanjutkan dengan baca alhamdulillah 3 kali, istighfar 7 kali. Saya waktu kecil suka nanya, suka kepo sama orang tua, mengapa bah yang namanya istighfar harus lebih banyak daripada alhamdulillah? Kamu harus tahu, jangankan makna alhamdulillah, masalah pujian, masalahan hinaan saja belum tentu manusia mampu menanggung hinaan tersebut. Apalagi dengan masalah pujian, ditakutkan itu pujian tersebut adalah sebuah istidraj, maka disempurnakan oleh kita baca istighfar 7 kali. Takut kalau kita itu belum mampu menanggung pujian dari sesama makhluk. Coba kadang-kadang kita suka terbang kalau dipuji sama orang. Biasanya kalau dipuji sama orang, ada penyakit kita itu seperti ini. Aduh bapak ini Masya Allah soleh, orangnya baik, siapa dulu dong gitu. Sudah nggak ada biasanya kalau kita seperti itu. Siapa dulu dong, saya dilawan. Justru itu belum tentu menjadikan pujian yang sempurna buat kita. Makanya baca alhamdulillah 3 kali, istighfar 7 kali, baru dibaca doa Allahumma ij'alni khairam mimma yadhunnun. Ya Allah, semoga engkau menjadikan kepadaku akan sebuah kebaikan dari prasangka orang-orang tersebut kepada saya. Kita memang tidak pantas dipuji oleh orang lain, dipuji oleh manusia, bahkan kita saja memuji diri sendiri pun tidak pantas. Tidak pantas. Makanya tidak semua asma Allah yang disebut dengan Asmaul Husna itu bisa dipakai, diterapkan sebagai nama untuk para anak cucu kita. Contoh, ada dalam Asmaul Husna yang disebut sifat Al-Mutakabbir, ya. Wahai zat Allah yang maha sombong. Tidak bisa itu diterapkan kepada anak cucu kita, nama anak kita gak bisa. Makanya disitulah kita pentingnya pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Awas mengartikan ayat Quran harus hati-hati. Karena ayat Quran, di dalam ayat Quran itu pertama ulumul Quran ada yang disebut dengan asbabun nuzul. Proses turunnya ayat Al-Quran. Yang kedua, di dalam Al-Quran diantaranya banyak. Ada nasikh mansukh, ada ayat makiyah, ayat-ayat madaniyah, ada ayat makna hakiki, maknanya majazi, ada lagi disebut dengan mutlak muqayyad, ya. Ada lagi yang disebut dengan qat'iyul wurud, dhunniyul wurud, qat'iyud dilalah, dhunniyud dilalah. Jadi banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan bukan arti sesungguhnya. Kita harus hati-hati. Contoh barusan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan oleh kalian kepada orang yang memahami ilmu. Ahla dzikri di situ ay al ulama, ahlul ilmi wahum al ulama. In kuntum, seandainya kalian la ta'lamun, tidak mengetahui.
Jadi bukan berarti tanyakan masalah agama kalau kalian nggak paham apa-apa kepada ahli zikir. Awas, awas. Maknanya di situ bukan makna sesungguhnya. Makanya ada makna majazi, ada makna hakiki. Jadi bapak-bapak kalau mengkaji yang namanya disebut dengan tafsir Al-Quran, itu maknanya sangat luas. Contoh, kalau ada orang yang bertanya kepada kita, Ainallah, di mana Allah? Mohon maaf, jangan pernah sekali-kali menjawab tentang Khalik disamakan dengan makhluk. Karena Allah bersifat mukhalafatu lil hawadisi, berbeda Allah dengan makhluknya. Bahkan lawan dari sifat mukhalafatu lil hawadisi, mumasalatu lil hawadisi, sama Allah dengan makhluknya, itu sangat mustahil. Tidak boleh kita menetapkan bahwasannya Khalik sama dengan makhluk. Dijawab oleh kita misalkan, dan memang itu sebetulnya bukan pertanyaan yang harus dijawab, itu nggak ada kerjaan. Ainallah, di mana Allah, gitu. Ada orang yang menjawab Allah ada di mana-mana. Kalau Allah dijawab ada di mana-mana berarti banyak. Yang kedua dijawab pakai ayat Quran, Allahu 'alal arsy istawa. Itu bahaya juga. Diartikan Allah bersemayam di atas aras. Mohon maaf, istawa di situ bukan arti yang sesungguhnya. Jadi istawa tidak boleh diartikan bersemayam. Kalau diartikan bersemayam, berarti Allah membutuhkan akan sebuah tempat. Sementara mustahil bagi Allah membutuhkan akan sebuah tempat. Karena yang selalu membutuhkan akan sebuah tempat, yaitu adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita butuh duduk, kita butuh tidur. Gak bisa mengartikan ayat-ayat yang khusus untuk makhluk disamakan dengan Khalik. Apa dong jawabannya? Allahu mawjudun bila kaifin wala makan. Allah itu zat yang maha ada. Sudah jelas Allah itu zat yang maha ada. Mana dalil dari sifat wujud tersebut? Ya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini serta seluruh isi-isi yang ada di muka bumi ini. Sudah jelas itu menandakan bahwasannya Allah bersifat wujud dan Allah zat yang maha ada. Sudah jelas dan mustahil bagi Allah bersifat adam ataupun tidak ada. Jadi jangan pernah menyamakan makna antara makhluk dengan Khalik. Terus apa dong di situ Ustadz makna istawa? Istawa di situ bukan diartikan bersemayam, tetapi Allah menguasai akan seluruh aras. Tidak boleh jadi kita itu memberikan nama kepada putra putri kita. Ada di dalam Asmaul Husna diberikan, ada dalam Al-Quran diberikan. Siapa nama anak kamu? Alhamdulillah putranya saya itu laki-laki, dari beri nama. Mau sih, tadi saya udah ngobrol dengan istri saya di kamar. Terus mau dikasih nama siapa? Abdul Mutakabbir. Gak bisa, karena itu adalah asma yang harus dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh diberikan kepada sang makhluk. Atau mentang-mentang jago gak pernah nanya-nanya sama ustadz, sama kiai, sama habaib, sama habib. Udah diberikan nama, udah ngambil anak saya itu dari Quran. Emang siapa namanya? Fir'aun, Muhammad Fir'aun. Anak kamu laki-laki atau perempuan? Perempuan, hebat namanya juga, diambil dari Al-Quran. Siapa namanya? Siti Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Disitulah kita penting, kalau ada sesuatu yang kita tidak pahami, ditanyakan kepada ahlinya. Ahlul ilmi wahum al ulama. Kalau sudah dikatakan al ulama,
berarti tentu pasti dia juga menjadi ahli yang selalu berzikir kepada Allah. Tapi kalau mengartikan fas'alu ahla dzikri, jangan pernah diartikan tanyakan sebuah agama kalau kalian tidak tahu, tidak paham sesuatu kepada ahli zikir. Bukan itu maksudnya. Maksudnya tanyakan kepada orang ahlinya, kepada para ahlinya. Siapa? Ahlul ilmi wahum al ulama. Orang yang disebut dengan ulama itu ay al alim ya'malu bil bi'amalihi bi'ilmi. Orang yang disebut dengan ulama, mereka paham akan ilmu dan selalu mengamalkan terhadap ilmu tersebut. Yang kedua, disebut dengan ulama alladzina yandurunal ummah bi'ainir rahmah. Yang disebut dengan ulama, mereka selalu melihat, menatap masyarakat, menatap kondisi masyarakat bi'ainir rahmah, dengan mata kasih sayang. Tidak boleh sebagai orang yang memiliki ilmu, diberikan kelebihan ilmu oleh Allah, menganggap rendah derajat orang lain daripada kita. Semua manusia sama di sisi Allah, tidak boleh. Makanya hebat itu Rhoma Irama itu. Biasanya Rhoma Irama suka jadi lagu aja di mana-mana. Sebetulnya nasihat itu Rhoma Irama. Tapi yang suka dimasalahkan sebagian ulama kita memang tentang masalah musik. Coba aja Rhoma Irama tuh saya-sayanya hebat. Dan hebatnya itu Rhoma Irama jadi apa aja jadi lagu itu, heran saya. Datang orang ke kebun, mau nyiram kebun, bawa ceret, neng teng ceret, jadi lagu itu. Rhoma Irama hebat itu. Datang ke kebun, ke belakang Erpina nih, mau nebang pohon, bawa golok. Ternyata udah ada orang yang mau nebang pohon, huha, jangan ditebang, huha, jangan ditebang. Jadi lagu Rhoma Irama. Jago itu Rhoma Irama. Coba artikan. Hayati dari saya itu, yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, treng. Nah itu yang dimasalahkan. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada, treng. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya tapi karena takwanya. Itu nasihat sebetulnya. Nasihat cuma yang jadi masalah untuk masalah itu. Jadi sedikit dengan masalah lagunya, memang sebagian para ahli ulama kita, apalagi ulama sufiyin, itu melarang yang namanya penggunaan musik. Kalau syair-syairnya emang bagus. Kembali kepada aslul kalam. Tanyakan sesuatu yang kita belum pahami kepada ahlinya. Siapa? Sudah jelas, berarti ahlinya adalah seorang alim ulama. Dan tidak boleh seorang ulama itu menganggap rendah derajat orang lain, dan tidak boleh kita pun merasa diri kita itu lebih baik daripada orang lain, merasa sudah punya kapling surga sehingga menganggap orang lain itu derajatnya lebih rendah daripada kita. Yang keempat, ada puji hadisun li hadisin, puji sesama makhluk kepada makhluk lainnya. Nah itu kalau kita dipuji oleh makhluk lain, jangan langsung diterima mentah-mentah pujian itu, tetapi jawab alhamdulillah, ditimpa langsung dalam hati, dijawab kembali, baca alhamdulillah 3 kali, istighfar 7 kali, baca doa Allahumma ij'alni khairam mimma yadhunnun. Yang kedua tadi ada yang disebut dengan puji qadimun li hadisin, puji Allah kepada makhluknya. Ini diberikan diantaranya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Di dalam Al-Qur'an, tepatnya surah Al-Qalam ayat 4, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah betul-betul seorang manusia yang memiliki akhlak yang agung, adalah betul-betul seorang manusia yang memiliki akhlak yang istimewa. Masya Allah. Ini makanya sudah diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, suka dibaca itu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh nyata telah ada pada diri Rasul merupakan suri tauladan bagi kalian semua. Liman kana yarjullah, untuk orang-orang yang mengharapkan akan datangnya rahmat Allah. Wal yaumal akhir, untuk orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan akan kedatangan hari akhir, yaitu wa dzakarullaha katsira, yaitu mereka orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ada keterangan di antara di dalam Quran yang menjelaskan kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, tidak banyak. Di antaranya barusan diabadikan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, dan perintahnya ada juga di dalam surah Al-Ahzab pun, yaitu ayat 41 sampai dengan 42. Mana? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, awas. Nah, itu cirinya ayat madaniyah. Makanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ayat makiyah ada lagi ya ayyuhan nas. Ayat makiyah. Kalau ayat madaniyah ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, mengingatlah kalian, berzikirlah, ingatlah kalian kepada Allah dzikran katsira, dengan mengingat sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian kepadanya bukratan wa asila, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Allah memerintahkan kepada kita, dan memang tidak banyak itu ayat tentang peringatan kepada kita dalam Al-Quran, khususnya ada dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 42. Dimanapun kondisi kita, sedang apapun aktivitas kita, maka kita harus selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun, sedang apapun aktivitas kita, dimanapun kita berada. Makanya begitu diabadikan di dalam Al-Quran tentang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf, itu menjadikan sebuah perintah kepada kita dan harus dididik kepada anak cucu kita. Makanya kalau ada orang, mohon maaf, sudah tidak waktunya lagi orang memasalahkan masalah khilafiyah. Jadi bukan masalah sunnah ataupun gak sunnah, yang ada adalah masalah ikhtilaf. Silahkan Bapak mau seperti ini, silahkan. Saya tidak seperti itu, silahkan. Bukan masalah sunnah ataupun gak sunnah, bid'ah atau tidak bid'ah. Yang ada hanya ikhtilaf, perbedaan pendapat saja. Maulid Nabi pun seperti itu, intinya mengaji. Ngaji. Dan memang zaman Nabi nggak ada itu, maulid Nabi nggak ada. Bahkan di antara hadis man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, itu masih diperdebatkan sampai sekarang. Siapa orang yang mengagungkan akan kelahiranku, maka akan ada orang tersebut nanti mendapatkan syafaat dariku di yaumil qiyamah. Cuma para khulafaur rasyidin, Imam Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, memberikan sebuah motivasi kepada kita. Karena dulu memang zaman Nabi belum ada maulid. Kapan jadinya? Zaman Raja Malik Mudzaffar yang dipimpin Panglima Tentara Salahuddin Al-Ayyubi, suka disebut dengan Saladin. Itu kan kalau orang barat itu kan suka diganti-ganti nama. Jibril jadi Gabriel, ya, Mikail jadi Michael, Ibrahim jadi Bram, Sulaiman jadi Solomon, gitu kan? Nah, Raja Salahuddin Al-Ayyubi suka disebut Saladin, memimpin pasukan Islam karena kondisi saat itu sedang lemah.
Maka bagaimana caranya untuk membangkitkan semangat Islam? Diadakanlah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali kita ambil saja satu dari makalah atau kalam Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Man adzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Siapa orang yang menghidupkan akan kelahiran Nabi, sungguh nyata orang tersebut telah menghidupkan, membangkitkan agama Islam. Yang kedua, Pak, ulama ahli tafsir sangat hebat ini. Namanya Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau berkata, ma min baitin au masjidin au mahallatin, ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahallata wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan wa ammahumullahu ta'ala birrahmati warridwan. Tidak ada sebuah rumah, masjid ataupun tempat yang mana di dalam tempat tersebut dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahallata, kecuali malaikat akan mengelilingi tempat tersebut, mendoakan kepada orang-orang yang ada dalam tempat tersebut. Bahkan wasallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan, malaikat akan memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang sedang berada di dalam tempat tersebut, mau memperingati, membacakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wa ammahumullahu ta'ala birrahmati warridwan, Allah akan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk orang-orang yang berada dalam tempat tersebut. Sama saja, Pak Ustadz, saya mah nggak pakai maulid, tapi saya ingin membahas tentang sirah nabawi, itu juga sama. Karena sirah nabawi itu semua yang kita pakai biasanya di perumahan itu pakai yang namanya sirah nabawi. Syekh Sofiur Rahman Al-Barakuri itu ulama kekinian, orang India yang lahir tahun 46, masih baru. Semua yang namanya kitab sirah nabawi diambil dari sirah nabawi Syekh Ibnu Hisham. Sulit dibacanya itu, kitab gundulnya itu. Sekarang banyak yang namanya kitab sirah nabawi terjemahkan Syekh Ramadan Al-Buti, ya. Kemudian ada dari saudara kita para ulama-ulama dari Mekah, dari Madinah, itu semuanya ambil tentang sirah nabawi dari kitabnya As-Siratun Nabawi Ibnu Hisham, Syekh Ibnu Hisham. Bagaimana ini nggak hebatnya? Sama, baca sirah nabawi pun menjelaskan tentang kelahiran Nabi, baca kitab-kitab maulid juga menjelaskan tentang sejarah kelahiran Nabi. Di pesantren ada yang disebut dengan kitab Al-Barjanji, syarahnya diantaranya dua, kitab Madarijus Su'ud dan kitab Targhibul Mustaqin. Dibaca Maulid Ad-Dibai, dibaca Simtud Duror, dibaca itu pun sama menjelaskan tentang maulid kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit melintas. Biasanya kan kalau dalam ilmu mantik itu ada yang disebut dengan mutarodib, ada mustarok. Apa mutarodib? Satu tujuan beda jalan. Ilmu mantik, filsafat kalau di kuliahan. Ada lagi mustarok. Apa mustarok? Satu jalan berbeda tujuan. Nah, tadi sedikit belok dulu. Mana sih di antara akhlak Nabi? Datang seorang sahabat namanya Uqbah kepada Nabi. Kata Uqbah, "Ya Rasul, tolong jelaskan kepada saya, apa yang disebut dengan akhlak utama itu?" Itu Nabi langsung menjawab, "Ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah." Hei Uqbah, maukah aku beritahukan kepada engkau tentang akhlak penduduk dunia dan akhirat, langit dan bumi yang paling utama? Bagaimana jawaban Uqbah? Pengen dong ya Rasul, tolong berikan kepadaku. Pertama, sil man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Uqbah, di antara akhlak yang paling utama itu ada 3. Pertama, sambungkan tali silaturahmi oleh engkau kepada orang yang suka memutuskan tali silaturahmi kepada engkau. Yang kedua, wa tu'ti man haramaka,
beri oleh engkau orang yang pernah dan selalu kikir kepada engkau. 3, wa ta'fu amman dhalamaka, maafkan kesalahan orang yang pernah menzalimi engkau. Ini Pak, saya ingat nasihat ayah saya dulu waktu kelas 5, kelas 6 SD, itu di Tasik dulu. Saya gak tahu dari mana itu keterangan, pakai bahasa Sunda. Ada 3 perbuatan yang mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Ternyata saya baru ketemu Pak setelah 10 tahun kemudian ngaji kitab hadis, ada ternyata hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ketemu itu, ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdhali akhlaqi ahli dunya wal akhirah, silman qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman dhalamaka, ruwahul Hakim. Jadi kalau kita ngaji Quran jangan sepotong-sepotong, ngaji hadis pun jangan sepotong-sepotong. Ilmu hadis pun sama seperti Quran, ulumul Quran. Ada yang disebut dengan asbabul wurud, hadis dirayah, hadis riwayah. Ada yang disebut dengan pembagian hadis sampai hadis matruk, hadis dhaif pun ada semuanya. Jangan pernah sekali-kali kita mengkaji hadis potong-sepotong. Pertama, silman qata'aka, kita diperintahkan oleh Nabi untuk mau menyambungkan tali silaturahmi kepada orang yang pernah memutuskan tali silaturahmi kepada kita. Memang itu agak sulit Pak. Kadang-kadang kita orang jauh didatangi, saudara sendiri gak pernah kita tengok. Saudara kita itu tidak sama semua Pak. Sama seperti saya, tidak sama semua. Ada yang jadi ustadz, ada yang jadi guru, ada yang tidak kerja, ada, tidak semua. Makanya mohon maaf, yang namanya sodakoh sebelum kita yang jauh, yang dekat dulu kita kasih. Itu sodakoh. Beda halnya dengan zakat mal. Zakat mal itu mensucikan jiwa kita Pak, mensucikan diri kita. Karena zakat itu ada 2. Zakatul jawari suka disebut dengan zakat fitrah, setahun sekali. Ada lagi zakatul amwal, zakat harta, banyak. Ada zakat harta perkebunan, tijaroh, kemudian zakat pertanian, ya, zakat peternakan, itu wajib dizakat. Makanya zakat itu jangan pernah biasakan, jangan suka menunggu nisab. Biasakan zakat sebelum nisab kalau ingin berkah. Dan zakat harta, zakat mal jangan diberikan kepada saudara, kepada orang tua. Mensucikan diri kita, mensucikan rezeki kita, kasih kepada sosial, pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan asrama pesantren, madrasah diniyah, musola, tajuk, langgar, kasih. Belikan Al-Quran tuh, bikin wakaf. Kalau sedekah jangan dulu orang jauh yang dikasih, yang dekat dulu kasih. Itu sedekah. Makanya zakat beda Pak. Kalau zakat fitrah, zakat mal itu macam-macam. Ada yang 2,5%, ada yang sampai 5%, ada yang sampai 10%, ada. Ya. Kalau zakat harta, kita punya rezeki, contoh saya punya 100.000. Biasakan zakat sebelum nisab, sisihkan 2,5%, karena 2,5% tersebut adalah hak untuk orang lain, bukan milik kita. Berikan kepada orang lain. Kalau sedekah 10%. Kalau sedekah, ya. Ini kadang-kadang yang jauh dulu, tapi yang dekat, ya Allah, kasihan. Makanya saya datang ke sini tidak mau dianggap sebagai tamu. Saya ingin merasa datang ke sini menjadi saudara di tengah saudara-saudaranya. Karena ancaman dari Nabi, la yadkhulul jannata qati'un ay qati'ur rahmi, ruwahu Abu Daud wa Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga siapa? Orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Padahal kita sudah jelas kalau kita ingin dilancarkan yang disebut dengan rezeki kita, man arada ayyub satallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asari falyasir rahimah. Siapa orang yang berkehendak ingin diberkahkan milik rezekinya, diberkahkan usahanya, diberkahkan aktivitasnya, maka rajin-rajinlah kita bersilaturahmi. Yang kedua, wa tu'ti man haramaka, memberi kepada orang yang suka kikir kepada kita. Masya Allah, memang tidak susah, tidak sulit. Kita harus memberi kepada orang yang suka kikir kepada kita. Kalau kita memberi kepada orang yang sudah baik, itu udah nggak aneh, karena Rasul merintahkan kepada kita, fa ahsin liman ahsana ilaika,
berbuat baik engkau kepada orang yang suka berbuat baik kepada engkau. Tapi ada yang lebih hebat Pak, wa tu'ti man haramaka, kita harus mampu memberi kepada orang yang suka kikir kepada kita. Yang ketiga, wa ta'fu amman zalamaka, engkau Uqbah harus mampu memaafkan kepada orang yang pernah menzalimi engkau. Ini sangat susah, dan memang dalam Al-Quran diberikan motivasi yang hebat dari Allah. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza, ucapan yang baik, mau memaafkan akan kesalahan orang lain, itu lebih baik daripada kita bersedekah, tapi niat bersedekah kita itu untuk menyakiti kepada orang-orang yang kita beri. Naudzubillah min dzalik. Baca dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134. Di antara ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa, yaitu pertama, alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra, mereka yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah baik ketika suka maupun duka, ada ataupun tiada. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, mereka yang selalu mampu menahan amarahnya. Yang ketiga, di antara ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa dan melakukan amal kebaikan, wal 'afina 'anin nas, mau memaafkan akan kesalahan manusia. Semoga ada manfaatnya, dan tiga akhlak utama tersebut semoga kita bisa menjalankan serta diajarkan, diberikan didikan kepada putra-putri serta anak cucu kita. Semoga ada manfaatnya, yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang kurang tepat ataupun yang salahnya, itu datang dari kebodohan al-fakir pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wal 'afu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa 'amalan salihan wa rizqan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.